Puji nama Tuhan, kita kembali pada ibadah waktu siang ini, Bapak Ibu sekalian. Kita belajar firman Tuhan lagi. Saya berharap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan sukacita selalu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sebelum kita masuk membahas firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kami bisa berjumpa kembali pada Sabtu siang ini Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Biarlah pakai bibir mulut hamba ini untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami percaya, kami dikuatkan, kami dipulihkan pada Sabtu siang ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Satu lalu kita belajar firman Allah begini. Kita akan belajar bagian yang terakhir Bapak Ibu, yaitu tentang menafsirkan firman dan prinsip 2 atau 3 saksi. Cara menafsirkan firman yang benar adalah cara literal atau harfiah. Sejauh itu mungkin dilakukan bila ada hal-hal yang tidak terlampau jelas atau tidak paham akan kebenaran firman Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin tidak terlampau jelas, biarkan Roh Kudus yang menginterpretasikan dengan memanifestasikan dari kuasa-kuasa Allah, kuasa-kuasa ilahi. Jadi kita lihat nih, Allah tidak memerlukan interpretasi dari manusia, tetapi Allah menginterpretasikan melalui firman-Nya sendiri. Ini jelas. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Dengan urapan Roh Kudus, Anda akan dibawa lebih lagi, semakin tinggi, semakin tinggi memahami kepada firman Tuhan, pengalaman-pengalaman untuk membukakan kebenaran-kebenaran dari firman Allah itu sendiri. Jadi firman Allah adalah sumber kehidupan dan pedoman bagi orang yang percaya. Ini yang harus kita pahami, ini garis besarnya. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan dan pedoman bagi orang yang percaya. Setuju katakan amin. Namun menafsirkan ini dengan benar sangat penting Bapak Ibu, agar kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ada 3 nas yang akan kita bahas, yaitu yang pertama itu dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, Yohanes 3 ayat 27 dan Wahyu 22 ayat 18. Kita akan belajar prinsip-prinsip Alkitabiah di dalam menafsirkan firman Tuhan. Yang pertama itu, firman Tuhan adalah sumber kehidupan yang mengalir dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Ayatnya dikatakan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Yesus ingin menggambarkan dirinya sebagai sumber air itu sendiri, sumber air hidup itu sendiri, yang memuaskan dahaga rohani kita, dahaga manusia, dahaga bagi orang yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus sendiri loh, "Aku ini air loh. Kalau kita minum, kamu tidak akan pernah haus lagi." Dia berkata, firman Tuhan berkata seperti itu pada perempuan Samaria. Ketika kamu minum, kamu tidak akan haus lagi. Itulah firman Tuhan, itulah Allah itu sendiri. Dan firman Tuhan itu kita belajar itu adalah kitab suci yang mengarahkan kita kepada namanya Kristus, Yesus Tuhan, yang adalah kebenaran itu sendiri. Kita harus garis bawahi, Yesus Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Jadi kalau prinsip penafsirannya, firman Tuhan itu harus membawa kita kepada Kristus Bapak Ibu. Bukan sekedar pengetahuan secara teologi, bukan sekedar hanya pengetahuan secara lisan, bukan pengetahuan hanya sekedar pengetahuan akan membaca firman Tuhan tanpa didasari kebenaran firman Tuhan, tanpa dibantu dengan namanya Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri, Kristus itu sendiri. Kita belajar mengenai Yesus. Kalau di luar itu adalah bukan firman Tuhan.
Tapi kita tahu bahwa firman yang kita baca, firman yang kita dengar, firman yang kita ingin sampaikan, itu harus berdasarkan Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika kita menafsirkan Alkitab, kita harus mencari makna rohaninya, yaitu kehidupan yang mengalir dan berhubungan dengan namanya Yesus, Christocentric. Dan kita tahu ketika kita sharing firman Tuhan, pasti ujung-ujungnya harus Kristus. Yang dimuliakan harus Kristus. Karena kita belajar firman Tuhan, belajar kebenaran akan namanya Kristus. Jangan hanya membaca Alkitab untuk pengetahuan Bapak Ibu, tetapi biarkan firman itu mengubah hidup kita. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita komsel satu dengan yang lain. Bukan hanya secara teori tetapi di dalam hidup kita ada perubahan yang jelas. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ada pemulihan. Ketika kita mendengar firman itu sendiri, ada kekuatan yang kita dapat. Ketika kita mendengar firman itu, ada namanya kepercayaan. Yes Lord, I believe in Jesus. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jangan hanya membaca Alkitab untuk pengetahuan Bapak Ibu, tetapi biarkan firman itu mengubah kehidupan kita, mengubah iman kita, menguatkan iman kita. Tafsiran yang benar selalu mengarahnya kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri atau ajaran manusia. Dan perlu kita camkan ini, harus mengarah kepada Kristus. Tafsiran-tafsiran yang kita dapat dari luar, kalau tidak ada berhubungan dengan Kristus, jangan dipakai. Tetapi kita bisa lihat, ketika kita belajar firman Tuhan, pasti ujung-ujungnya Tuhan Yesus yang dipemuliakan. Kalau di luar itu banyak ajaran-ajaran yang sesat, yang tidak mengombang-ambingkan kehidupan iman kita. Nggak usah diterusin Bapak Ibu. Tetapi kita mau belajar firman Tuhan harus berdasar namanya Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, pengurapan Roh Kudus itu membimbing kita di dalam kebenaran. Yaitu kita belajar dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-27. Bunyinya seperti ini. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Dari siapa? Dari Dia. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya, pengajaran kamu tetap segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana Ia telah mengajar kamu, tinggallah di dalam Dia. Roh Kudus adalah penolong yang mengajarkan kita. Penolong yang selalu setia. Karena kita tahu bahwa di dalam Roh Kudus, Dialah penolong untuk kita mengajar, mengerti apa yang kita dapat, mengerti apa yang kita pelajari. Kita memahami firman Tuhan. Kita di dalam pengurapan Roh Kudus memampukan kita membedakan kebenaran dari kesalahan. Prinsip penafsiran kita harus bergantung pada namanya tuntunan Roh Kudus. Bukan hanya pada logika atau tradisi manusia Bapak Ibu. Tetapi kita harus belajar melalui tuntunan-tuntunan yang datang daripada Roh Kudus. Kita tahu akan kebenaran, kita tahu akan namanya isi firman Tuhan. Bukan dari pemikiran kita sendiri. Penafsiran yang benar, yang selaras dengan kesaksian seluruh Alkitab. Analoginya iman. Sebelum menafsirkan Alkitab, kita harus berdoa, meminta hikmat Tuhan, memohon hikmat daripada namanya Roh Kudus. Uji setiap penafsiran dengan kebenaran Alkitab secara utuh. Bukan hanya berdasarkan satu ayat, tetapi kita harus memuji. Yang ketiga, peringatan keras terhadap menambah atau mengurangi firman Tuhan. Firman Tuhan nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangi. Firman-Nya adalah firman. Bahwa di sini katakan di dalam Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang benar perkataan-perkataan nubuat dalam Alkitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka.
yang tertulis di dalam Kitab ini. Dengan jelas Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kita tidak bisa menambahkan, tapi kita tidak bisa mengurangi. Firman adalah firman. Kita harus mendapatkan penafsiran, kita harus uji firman itu sendiri. Kita tahu yang berhubungan harus ujung-ujungnya Kristus yang dimuliakan. Allah sangat serius dengan keutuhan firman Tuhan. Menambah atau mengurangi berarti memutarbalikkan kebenaran. Berapa banyak yang kita yang tersesat saat ini memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan yang kita dapat, menafsir sendiri secara logika manusia. Prinsip penafsiran ini, kita tidak boleh memanipulasi firman Tuhan untuk kepentingan pribadi atau ajaran sesat. Karena konteks historinya, sastranya, dan teologinya harus diperhatikan agar tidak salah tafsir. Ya, Bapak Ibu, jangan kita memaksa atau menafsirkan Alkitab sesuai dengan keinginan kita, tetapi tunduk pada otoritas firman Tuhan. Ya, hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang mengabaikan bagian Alkitab yang tidak sesuai dengan pandangan mereka atau pandangan firman Tuhan. Kita harus jeli sebagai anak Tuhan. Kita harus paham sebagai anak Tuhan. Firman apa yang kita dapat, firman apa yang kita terima harus sesuai dengan Bible yang kita baca, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Jadi firman Tuhan dengan menafsirkan firman Tuhan dengan benar itu memerlukan yang pertama fokus kepada Kristus Bapak Ibu. Yang tadi dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Yang kedua, bergantung kepada namanya tuntunan Roh Kudus dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 27. Bergantung pada tuntunannya Roh Kudus. Poin yang ketiga, menjaga keutuhan firman tanpa menambah atau menguranginya. Wahyu 22 ayat 18. 3 poin ini harus kita ingat. Jika kita mau menafsirkan firman Tuhan dengan benar, kita harus memerlukan 3 poin ini. Pertama, fokus utamanya pada Kristus. Yang kedua, bergantung pada namanya tuntunan Roh Kudus. Dan yang ketiga, menjaga keutuhan firman Tuhan tanpa menambah atau menguranginya. Yang pertama, kita akan melihat bagian yang kedua, yaitu tentang prinsip 2 atau 3 saksi. Apa yang dimaksud dengan hal ini, Bapak Ibu sekalian? Jadi, satu pengajaran tidak boleh didasarkan hanya dari pengalaman pribadi seseorang, kecuali hal ini dituduhkan namanya Roh Kudus dengan 2 atau 3 saksi. Ya, ini ayat-ayat firman Tuhan itu dari penulis yang berbeda-beda. Banyak penulis yang berbeda-beda. Kita nggak ada namanya kitab tafsiran, tapi kita belajar dari pengalaman-pengalaman rasul-rasul menulis kitab dalam firman Tuhan. Kita belajar tentang itu. Ya, prinsip 2 atau 3 saksi adalah standar Alkitabiah yang penting di dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan disiplin di dalam gereja. Jadi prinsip ini muncul berkali-kali di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dan memiliki tujuan untuk mencegah tuduhan palsu, memastikan keadilan, serta menjaga integritas komunitas orang percaya. Kita akan membahas 3 ayat utama yang mengajarkan prinsip ini. Yang pertama di dalam Matius 18 ayat 16 dengan judul proses disiplin dalam gereja. Matius 18 ayat 16 berkata seperti ini dari terjemahan baru. Tetapi jika ia tidak menegakkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan atau tidak disalahkan. Di dalam konteks ini, ayat ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus tentang menghadapi saudara-saudara yang berdosa. Kita tidak bisa menghakimi seseorang, kita tidak bisa menuduh seseorang. Kita harus didampingi supaya masalah ini bisa kelar. Jika seseorang berdosa atau menolak untuk bertobat setelah kita tegur secara pribadi, maka perlu melibatkan saksi-saksi untuk memastikan kebenaran perkara tersebut,
supaya kita tidak disalahkan Bapak Ibu. Terkadang ada orang yang mempertahankan perkara dan kita dituduh untuk sebagai orang penghasut atau sebagainya. Tetapi firman Tuhan jelas di dalam konteks ini. Ini adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang menghadapi ketika kita menegur atau saudara kita berbuat dosa. Jadi makna 2 atau 3 saksi ini menjamin bahwa tuduhan tidak didasarkan pada prasangka atau kesaksian sepihak. Kalau kita lihat di dalam prinsip Ulangan 19 ayat yang ke-15, Perjanjian Lama ini menekankan bahwa kebenaran harus ditegakkan berdasarkan kesaksian yang dapat dipercaya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pemulihan, bukan penghukuman semata. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memulihkan orang itu supaya dia bangkit kembali dan bersama-sama kita untuk melayani Tuhan. Tidak mengintimidasi mereka. Yang kedua, kita belajar di dalam 2 Korintus 13 ayat yang pertama. Jadi penegasan kebenaran di dalam pelayanan Paulus, Bapak Ibu sekalian. Dalam 2 Korintus 13 ayat yang pertama berkata seperti ini. Ini untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, bahwa dari mulut 2 atau 3 orang saksi, sahlah suatu perkara. Jadi konteks di dalam 2 Korintus 13 ayat 1 ini mengatakan Paulus sedang membela otoritas kerasulannya di hadapan jemaat Korintus yang meneguhkannya. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan bersikap lunak terhadap dosa-dosa yang masih ada di antara mereka. Dia menegur, tapi banyak saksi. Dia membela, tetapi orang lain melihat. Supaya apa? Pelayanannya tidak sia-sia. Karena dia tahu, karena dia orang yang pintar. Kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan menggunakan prinsip 2 atau 3 orang saksi. Ini untuk menunjukkan bahwa segala tuduhan atau pembelaan harus didasarkan bukti yang kuat. Ketika Paulus dihadapkan dengan mahkamah yang tentang keadilan atau majelis ulama, dia ada pembelaan sendiri berdasarkan dia dituduh menyimpang pengajarannya. Tapi kita bisa lihat dari kisah para rasul yang kita baca, yang saya baca itu, bahwa setiap dia dituduh, dia memberikan pembelaan berdasarkan kesaksian orang yang dilihatnya, yang dibawanya. Dan ini penting karena ini menunjukkan segala tuduhan ini, pembelaan ini harus didasarkan bukti yang kuat, bukti yang konkret. Jadi ia mungkin mengisyaratkan bahwa kunjungannya yang ketiga kali di dalam 2 Korintus 13 ayat 2 ini nyatakan sepertiga saksi adalah bukti keseriusannya di dalam menangani masalah di dalam Korintus. Banyak hal-hal yang mungkin kita saat ini menghadapi, orang lain menghakimi kita, orang lain menuduh kita. Tapi kita belajar dari 2-3 orang bersaksi untuk apa? Untuk kita bisa bukan membenarkan hidup kita, bukan. Tapi kita bisa lihat setiap pelayanan kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan, orang lain akan melihat itu. Kita belajar dari yang ketiga, kita belajar dari 1 Timotius 5 ayat 19 berkata, perlindungan bagi anak tua dari tuduhan palsu. 1 Timotius 5 ayat 19 berkata, janganlah kau menerima tuduhan atas orang anak tua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Banyak poin-poin yang kita pelajari mengenai 2 atau 3 orang saksi ini di dalam Alkitab, dan kita harus lihat, kita harus telah bahwa pembelajaran ini penting untuk kita pelajari. Konteksnya ini Paulus memberikan petunjuk kepada Timotius tentang tata kelola gereja, khususnya di dalam menangani para penatua atau pemimpin Tuhan. Banyak mereka yang mungkin menyudutkan rasul-rasul pada saat itu. Banyak mereka yang tidak senang dengan rasul-rasul, dengan pengajaran-pengajaran. Dan kita bisa lihat ketika Tuhan menempatkan seseorang untuk mengajar atau memberikan kita gembala atau pamatua di tempat itu, atau pengajar di tempat itu, Tuhan sudah percayakan
Dan kita harus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, bersepakat bersatu hati untuk membangun umat-umat pilihan Tuhan. Bukan saling menuduh, bukan saling menyerang, bukan saling satu menyalahkan, bukan saling menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Tetapi kita satu tim, saling unity, saling namanya pertumbuhan, menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Ya, pemimpin gereja itu rentan terhadap tuduhan seperti ini, tuduhan palsu karena posisi mereka yang sangat berpengaruh, Bapak Ibu. Ya mungkin kalau di Indonesia begitu banyak ribuan jemaat gitu. Kalau kita tinggal di Australia, mungkin jemaat kita yang paling banyak mungkin 200 atau 300 orang. Jarang sekali orang menjenggol atau ikut karena untuk mengembangkan pribadi. Tetapi kita sebagai tubuh Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dipilih, kita ini satu tubuh, Bapak Ibu. Kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, kita harus belajar bahwa prinsip ini penting. Yang pertama itu menjaga keadilan, mencegah penghakiman sepihak, dan memastikan bahwa keputusan didasarkan pada bukti yang cukup. Yang kedua, melindungi dari fitnah, terutama bagi pemimpin-pemimpin rohani yang rentan dijatuhkan oleh pemberontakan tanpa dasar. Banyak. Yang ketiga, mendorong pertobatan dan pemulihan, seperti di dalam Matius 18 ini. Tujuannya apa? Untuk memulihkan, bukan untuk menghancurkan. Yang keempat, konsisten di dalam hukum Allah. Prinsip ini sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama, di dalam Ulangan 19 ayat 15, dan tetap relevan di dalam gereja, di dalam Perjanjian Baru. Jadi konflik antar jemaat seharusnya kita dapat hindari. Jangan mengambil keputusan berdasarkan gosip atau pastikan ada saksi yang dapat dipercaya. Hanya melihat semata, jangan. Tetapi kita harus melihat secara subjektif supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar. Ya. Dalam disiplin gereja, proses harus transparan dan adil, bukan berdasarkan emosi atau prasangka. Dalam mempertanggungjawabkan pemimpin, harus ada proses yang bijaksana, tidak mudah menerima tuduhan, tetapi juga tidak menutup mata jika ada dosa yang nyata. Jadi prinsip 2 atau 3 saksi ini adalah standar ilahi untuk menegakkan kebenaran di dalam kasih dan keadilan. Konsep kuasa Allah dalam bahasa Yunani dynamis atau theo, dalam Roma 1 ayat 11 dan dalam 1 Korintus 1 ayat 18 adalah pusat dari Injil dan menunjukkan bagaimana Allah bekerja secara ajaib untuk menyelamatkan manusia. Meskipun kedua ayat ini berbicara tentang kuasa Allah yang menekankan yang namanya perbedaan. Kita akan lihat dalam Roma 1 ayat 16, kuasa Allah yang menyelamatkan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah dan dinamis theo yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi maknanya kuasa dari Allah dalam Roma 1 ayat 16 ini, Injil sebagai kekuatan keselamatan. Kata kuasa atau yang namanya dinamis ini berarti kekuatan yang aktif dan efektif. Injil bukan sekedar informasi, tetapi kuasa ilahi yang mengubah hidup. Bandingkan dengan 1 Tesalonika 1 ayat 5. Injil kami tidak disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa. Yang kedua itu penyelamatan orang percaya, Bapak Ibu. Kuasa ini menebus hati manusia untuk membangunkan iman dan membawa kebenaran. Jadi penerapan kuasa di dalam Injil ini, yang pertama itu kuasa Allah di dalam Injil adalah dinamis, bekerja untuk menyelamatkan dan
hancurkan kesombongan manusia. Yang kedua, Injil tidak bergantung kepada retorika manusia, tetapi pada Roh Kudus yang meyakinkan dunia. Yang ketiga, salib adalah puncak kuasa Allah, di mana kasih dan keadilan Allah bertemu. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita belajar firman Tuhan, kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan supaya kita tahu kebenaran firman Tuhan. Belajar banyak, kita akan mendapat banyak. Kita akan lihat betapa pertumbuhan kita. Biarpun kita menyerap sedikit, tapi kita bisa lihat bahwa kita terus belajar, kita terus mengungkapkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap semua bisa mengerti, dan kita bisa sama-sama belajar tentang hal ini. Saya juga belajar, kita sama-sama belajar, supaya kita bisa melihat firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus mengungkapkan di dalam hati kita. Kita akan ketemu lagi pada Sabtu depan, di waktu yang sama, jam 1 siang. Kita akan belajar panggilan surgawi bagi yang pertama. Salam sukacita selalu, Tuhan Yesus memberkati, dan bless you. Shalom.